Iya. Ladies first. Iki wis mulai iki lho. Bisa dikenalkan, Mbak. Halo teman-teman. Halo Mbak. Aku Ayi dari divisi operation Alto. Halo Mbak Ayi. Siapa dulu? Aku Sinung Raharjo. Panggilannya Sinung. Dari mana? Dari tadi. Oh, dari tadi. Dari product management, timnya Ko Marco. Aku dia. Iya. Halo, aku Ratu Feransanti, bisa dipanggil Ratu. Aku dari tim operation di bawahnya Mbak Ayi. Wah, bawa teman kita yang beda. Mbak pendukung tau. Nama saya Reuman Bernadi Karim dari tim Business Partnership. Pak Menteri ini ya? Pak Menteri. Pak Menteri. Karim itu. Ada Karim-Karim ya gitu Oh, loh. beda ya? Itu Makarim. Makarim. Amin aja dulu ya. Oh, iya. Oke, Mbak Ai. Mau nanya dong. Takon opo? Waduh. Sejak saya masuk Alto pertama kali, nama Mbak Ai itu yang berkesan buat saya. Kenapa berkesan? Rohwening Polandari. Oke. Namanya aja unik. Terus tapi panggilannya Ai. Piye? Sebelum tak jawab aku tanya dulu. Kalau Raymond panggil baca nama aku gimana? Baca namaku. Iya. Oh, salah ya berarti ya? Kok sesinya jadi nanya ke aku, Mbak? Bintang tamunya Mbak Ai. Bintang tamu boleh nanya ya? Oke. Panggilannya Reumen. Enggak, baca namaku tuh. Reumen. Tulisan nama. Namanya Mbak Ai. namanya. Oh, namanya Mbak Ai. Bacanya gimana? Bacanya gimana? Rohwening Polandari. Nah, kira Rohwening Polandari juga sih. bener, udah bener. Ya benar semua. Mbak. Emang kenapa? Artinya Ada yang salah? Enggak. Ada beberapa orang panggilnya Rothschwening. Oh, Oh, masih ada C-nya. Sesuai. bukan orang Indo kayaknya, Mbak. keturunan Belanda. Noni Belanda. Kalau teman-teman berarti udah bener bacanya gitu ya. Saya Tadi- udah mengenal. Iya. Jadi kamu nanya artinya ya. Iya. Nah, aku pernah tanya ini sama bapakku dulu Pernah waktu aku SMP. Karena yang kasih nama kan bapak ya. Jadi aku tanya bapakku maksudnya apa gitu ngasih nama ini. Iya toh Pak. Nah, terus kata bapakku tuh rohwening tuh ada dua suku kata kan di dalamnya, ada roh sama wening. Iya. Oh, Tuh. menarik. Nah, rohnya itu ya asli bener-bener sesuai dengan apa kata-katanya. Roh itu ya roh. Roh. Jadi salah satu dari tiga unsurnya manusia ya. Manusia kan ada tubuh, jiwa, roh. Nah, Iya. saya nggak tahu mati ini roh nih. Wes. Jadi dia selalu hidup. Bapaknya anak Masih. senja nih. Ya, roh itu artinya ya roh gitu. Nah, kalau wening itu dalam bahasa Jawa artinya apa? Bening. Yes. Bening, clear, jernih gitu. Roh yang jernih gitu ya, Mbak. Nah, Pure blood. betul. Jadi di bapakku sama ibuku berharap di dalam diri aku ini ada roh yang bening, roh yang jernih. Tapi bener kan sampai hari Bener. Polandari. Ya, itu kan ya. Nah, kalau Polandari ini aku tanya bapakku juga bingung. Loh, Kenapa bingungnya? Mungkin dia mau namain Wulandari terlalu pasaran gitu kan. Poland. Jadi dinamain Polandari, tapi waktu aku kejar dia, artinya apa gitu ya. Nah, dia jawab gini, kalau Poland tuh biasanya sebutan seseorang. Zaman dulu tuh sebutan seseorang tuh itu loh si Poland gitu kan. Jadi someone lah gitu ya. Nah, kalau dari itu apa? Kata dia nih, kata beliau ya. Kata beliau, dari itu singkatannya bidadari katanya. Wah. Bidadari, ini ada bidadari berarti di tengah-tengah kita, guys. harapan orang tua. Harapan orang tua. Tapi bener kok, bener. Nah, aku mengaminkan itu. Jadi maksudnya piye, Pak? Gitu. Ya maksudnya tuh berarti seseorang yang parasnya seperti bidadari dan hati rohnya tuh Mantul. jernih. Maknyes. Berat ya. Berat. Anak senja. Anak senja bapaknya. Berat. Namaku berat. Makanya aku nyandang nama ini ya harus sesuai gitu. Iya, Harus sesuai. doa yang kita wujud Iya. nyatakan. Tuh. Lah panggilannya Ai. Nah, panggilan Rohwening nih. Polandari Ai. Panggilan tuh Kangelan, bapak ibuku tuh dulu menetapkan gitu ya, karena panggilannya agak sulit, roh ya angel, wening susah,
Polan kok kayak orang Batak gitu ya. Ada orang Jawa gitu. Akhirnya dipanggilnya Dari. Oh, oke. Nah, aku punya kakak 3 gitu. Dari kabeh? Nah, enggak, kakakku 3 itu susah manggil Dari. Kalau anak zaman dulu cadel nggak apa-apa. Kalau anak zaman sekarang kan nggak boleh cadel. Jadi karena susah manggil Dari, mereka manggilnya Yayi gitu. Nggak Dari tapi jadi Yayi. Nah, dari panggilan Yayi itu ke saya membahasakan diri saya sendiri Ayi. Iya. Gitu. Jadi Ayi itu sebenarnya bukan Mbak Ayi tapi Mbak Ayi gitu. Cara bacanya itu sebenarnya Ayi. Cuma karena banyak orang yang terbiasa membaca I di belakang tuh susah dengan huruf I gitu. Jadi selalu I gitu kan. Jadi Ayi. Nah, kesalahan yang terus diulang-ulang kan akhirnya jadi Kebenaran. Iya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya panggilanku tuh Ayi gitu, Yayi gitu. Oke, Bukan menarik Ayi gitu ya. Fun fact-nya menarik ini. Oke. Kita manggilnya Mbak Dari ya. Nengok ora Nengok enggak kalau dipanggil? Aku Iya takutnya nggak nengok. Udah enggak inget. Oh, nama saya. Oke. Menarik. Pertanyaan berikutnya siapa ini? Berikutnya, kalau aku lihat kan kayaknya Mbak Ai ini family woman banget nih Mbak. Kelihatannya ya. Tapi memang auranya ya. Auranya dapat ya Mas ya. Keibuan gitu loh Mbak kalau aku Nah, lihat. emang udah ibu. Nah makanya pengen tahu nih, waktu-waktu longgar atau weekend gitu, Mbak Ai tuh ngabisin waktu ke keluarga tuh kayak gimana sih? Sekarang ini ya. Iya dong. Kalau sekarang ini sih aku weekend ngapain ya? Aku paling jalan pagi sama suamiku gitu karena anakku aku bangunnya jam 10 jadi nggak bisa kan, jadi aku jalan pagi sama suamiku. Kalau ada waktu senggang ya aku paling kegiatan sama anak-anak ya, kadang-kadang makan keluar, kadang-kadang nonton bareng, atau kadang-kadang kalau anak-anak biasanya kalau Sabtu Minggu seringnya keluar kan, ke mall. Hangout gitu, Iya, Bayi. hangout sendiri-sendiri, ngafe sendiri-sendiri kan. Nah kalau mereka ngafe sendiri-sendiri dan suamiku nggak ada di rumah ya aku nonton drakor sendiri. Pecinta drakor banget nih kayaknya Mbak Ai. Big Mouth. Terakhir apa nih? Iya. Drakor. Aduh, ayo. Yang Lady and apa gue Wah, Gentleman. nggak tahu. Udah selama lagi nggak tahu juga. Nggak ngikutin aku drakor. Iya. Aku terakhir Big Mouth sih. Ya udah malah bahas itu. Netflix ngikutin nggak Netflix? Iya itu dari Netflix. Oh, oke. Berarti banyak kan di rumah gitu Mbak. Ya lebih sering di rumah sih, aku jarang kemana-mana. Ngopi. Ya paling hari Minggu pergi ke gereja terus berkegiatan sama teman-teman di gereja, udah itu aja. Oh, aktivis. Oke sekali. Aktivis banget sih enggak ya Mas? Waduh. Ada yang pesan soto? Wah, Wih. Soto nih. Iya ada soto nih, enak banget nih. Ada apa nih dengan soto nih? Iya ada apa nih silsilahnya nih kalau boleh tahu nih Mbak ini? Soto ya, ini soto ayam. Soto ayam. Soto ayam. Emang kenapa soto ayam? Dulu tuh aku tuh kerja tuh pernah di Bank Bali, dulu kantor Bank Bali tuh ada di Bintaro. Bang Bali di Bintaro. Nah dulu aku kalau ke kantor tuh masih zaman aku masih pacaran sama si masku, yang jadi suamiku yang sekarang jadi suami. Sedep banget Jadi nih. suami sekarang. Itu kalau kerja pagi-pagi jalan lewat Bintaro tuh di dekat lapangan tenisnya Bintaro itu ada yang jual soto gitu. Mampir. Kita selalu mampir situ makan karena pagi kan nggak sempet makan, selalu mampir situ sampai akhirnya kita namain soto itu soto pacaran. waduh, Dan meaningful ya, sotonya soto pacar. Klaim sepihak ya. Karena kita setiap lewat situ makan di situ ya. Masih ada sampai Iya sekarang. masih ada nggak Mbak? Waduh, aku nggak tahu, aku udah jarang ke Bintaro. Mas ya. itu kayaknya kita pernah ke situ Mas. Iya. Sekarang namanya soto menikah. Soto menikah. Mereka udah nggak pernah dimasakin. Iya. Ayo emang suka banget. Orang bosen tiap hari. Sukanya sih sebenarnya nggak terlalu, tapi momen berdua makan di pinggir lapangan tenisnya itu yang Berarti momennya bukan sotonya. pacarannya. Waktunya nih Soto kayaknya. yang menyatukan. Bukan soto sih, sebenarnya udah bersatu terus Oh, udah nggak bersoto, Udah bersatu bersatu banget. Lucu nih Mbak. Soto ayam. Oke. Dicicip dulu kali Mbak. Ini sendoknya Ada di Tuh sana. aku, wis maem aku. Coba Mbak diinget-inget Mbak sotonya Mbak. Ini
boleh makan. Udah nggak apa-apa dimakan. Boleh mbak. Boleh mbak. Itu snacknya. Siapa Dimakan. bayanginnya lagi lihat di lapangan tenis. Iya, gitu. sebelahnya doinya ya mbak, Tapi kan bayanginnya saya ya. juga dong. Kita sambil snack aja. Iya, sajiin aja. Ayo yang dimakan Ini. Mesti gitu dulu ya. Kamu tahu nggak bedanya soto sama kamu gitu? Aduh, apa tuh bedanya tuh? Nggak tahu. Dulu suap-suapan nggak baik. Oh enggak dong. Di depan kalayak umum. Kan sotonya tuh di pinggir lapangan tenis gitu. Jadi aku ya makan. Siapa tahu kan nyuri-nyuri gitu. Iya, kesempatan tuh mbak, dalam kesempitan. Enggak sih kalau sampai suap-suapan gitu. Nggak salah lagi kali ya mbak ya. Sampai sekarang masih favorit ya soto ya. B aja sih aja mas, ya? cuma ya itu momen pacarannya itu loh yang sampai kita sebut jadi soto pacaran itu aja sih yang menurut aku ya menarik lah gitu. Kalau diingat-ingat ketawa-ketawa sendiri. Iya, kadang-kadang sama suami tuh suka gini, mah kapan ya mah kita ke Bintaro lagi kita lihat soto pacaran masih ada nggak ya gitu. Tapi nggak pernah belum kejadian lagi Tinggal di mbak. mana emang sekarang? Belum. Hah? Jauh dari Bintaro berarti udah. Aku di Planet. Oh, planet Bekasi. Namek. Iya. Beda tata surya. Di memang. Bekasi. Iya. Oke. Oke, what next nih? Mbak I kalau soto ini udah favorit banget berarti ya mbak ya. Menurut Mbak I nih dari dulu banget kan tuh ada kisahnya. Sampai sekarang masih suka soto juga nggak sih mbak? Masak di rumah soto ayam, soto soto ayam. Nggak bisa aku masak. Oh nggak bisa. Berarti nih kalau kondangan Mbak I demen juga nih kalau ngabisin makanan nih. Kalau kondangan aku itu cenderung nyari makanan yang antriannya sedikit. Oh, antrian. Ya berarti Mbak I nggak bisa makan sup dong nih, antriannya kan banyak banget tuh. iya. Dicari orang-orang nih. Kambing guling tuh. Berarti itu Mbak I lewatkan dong Mbak I ya? Ya, enggak. Aduh sayang banget mengalah aja ya. Aku punya cerita tentang zupa sup. Apa tuh? Jadi dulu waktu aku masih anakku masih kecil tuh, yang si kecil tuh yang paling kecil anakku kan 3, yang paling kecil mungkin sekitar 5 tahun gitu ya. Kita pergi ke restoran di daerah Puncak tuh, namanya Melrimba gitu. Di Puncak pas tuh ada namanya Melrimba, kita makan di sana. Semua pesan makanan. Nah saya biasain anak-anak tuh bebas apa yang kalian mau, tanggung jawab sendiri, pesan sendiri, nanti dihabiskan gitu kan. Jadi saya nggak pernah menentukan pilihan ke anak-anak gitu ya. Nah mereka pesan sendiri tuh. Nah si kecil nih pesan supa sup karena memang dia suka supa sup. Nah tiba-tiba nungguin yang lain udah dapet makan, yang lain udah hampir selesai makan. Dia mau habis. Dia nggak dapet. Nah dia mulai merengek, mama supa sup kemana, supa sup kemana? Berkali-kali minta ke waiters yang lewat itu. Iya bu, sebentar ya lagi diproses karena lama. Aku akhirnya ke belakang sendiri kebetulan toilet tuh ngelewatin si kitchennya itu. Jadi aku ke kitchennya, terus aku bilang di situ sama petugas yang ada di kitchen. Iya bu, sebentar lagi di open katanya gitu. Oke, nggak lama keluar tuh supa supnya. Ini dek supa supnya. Hati-hati panas ya dek. Nah, dia dengan senangnya tuh dia ambil sendok, dia tusuk tuh. Kan ada di atasnya tuh ada ininya ya. Ya, ada pastry-nya itu dia tusuk. Zlep. Terus dia gini-gini. Mama supnya mana? Lah itu zupa sup, kamu pesennya zupa sup. Iya tapi supnya mana? Ya itu Dikiranya itu Dikira beda. sup. Beda. Iya, saya bilang ya itu kan namanya zupa sup ya seperti itu. Tapi nggak ada supnya. Kepo dong saya. Oh, iya, Tak dilihat. lihat. Ternyata bener itu cuma mangkok Roti. ditutupin pastry. Zong banget deh. Jadi udah nunggunya lama, nggak ada krim supnya tuh nggak ada. Iya, Itu yang ditunggu-tunggu Mbak. Itu Ternyata. prank. Kita ketawain gitu semuanya terus dia nangis. Iya. Jatuhnya bakery itu. Iya, jadi cuma pastry toh. Iya. Terus kita komplain dong, komplain terus masa sih bu nggak ada supnya? Nggak ada loh mas, dia periksa tuh bener emang nggak ada. Kok bisa ketinggalan katanya gitu. Terus akhirnya berakhir dengan apa? Apa tuh? Gratisin sih. Oh ini kan rezekinya. Jadi diganti dengan yang ada supnya. Setelah itu kita nggak bayar untuk si porsinya zupa sup itu. Tapi enak itu mbak. Iya rotinya enak. Enak sih. Karena udah nunggu lama, zong lagi kan. Iya lagi. Makanya sekarang setiap makan zupa sup tuh selalu periksa. Oh ada. Enggak gitu juga dong. Oh ada.
Takut kena prank. Aduh, menarik ya, lucu-lucu pengalamannya. Tapi itu kan kisah anaknya Mbak Ai. Mbak Ai pernah nemuin zupa-sup kosong juga nggak nih Mbak? di kondangan kali. Oh belum pernah. Aduh. Masih aman berarti ya. Aman lah. Udah berapa lama sih Mbak di Alto? Aku tahun 2007. Nih aku. Sih, berapa tuh Mbak ID-nya Mbak? Ini ID ku kan Urutan 07 berapa, nih, Mbak? artinya aku masuk sini 2007 2007 yang ke-9. ke 19. Wih, Terbaik, serius. 19. Keren banget nih Jadi Mbak Ai. Pegawai ke 19. masuk tahun 2007, 15 tahun. 15 tahun. KPR lunas. Puji Tuhan. Aduh, banyak pengalaman nih. Aku masih SD loh itu Mbak. 2007 kamu masih SD ya? Iya. 2000, aduh. Aku berasa tua 2007. juga. 13 tahun tuh SMP ya? SMP. Oh, 13 tahun. Mas Inung pasti udah kerja. Enggak dong. Enggak. Kita jangan minum bodoh. Ah, jangan. 15 tahun di Alto ya. Iya, aku 15 tahun. 15 ya, tahun. Lama juga ya. Kisi-kisinya apa nih Mbak? Kenapa Mbak Ai tuh bisa bertahan lama gitu di Kenapa Alto? betah gitu ya? Iya. Apa yang Apa membuat apa ya? Nggak Ada tahu. ikatan khusus. Nggak tahu aku kenapa ya? Oh, apa ya? Mungkin ini kali ya. Nyaman. Alto Nyaman tuh, banget nih. iya. Rumah kedua kali ya buat Mbak Ai ya. Yes, jadi Alto tuh udah jadi rumah kedua aku. Terus apa? Sifat kekeluargaannya kali ya di Alto ya, yang mulai dari OB sampai direktur bisa makan bareng di satu meja ya, mungkin ketemunya di Alto gitu. Nah, aku sih berharap Alto ke depan walaupun udah banyak nanti orangnya, tetap budaya-budaya itu nggak akan hilang gitu. Ya, ya. Dan kekeluarganya tuh deket banget gitu, bisa saling bantu, saling support. Nah itu sih yang uniknya si Alto ini gitu. Mungkin banget, yang Mbak lain Ai. belum tahu nih Mbak Ai. Selama 15 tahun Mbak Ai di Alto, pernah nggak sih Mbak Ai interview di luar gitu? Iya pernah nih, jelemet banget Ayo. gitu nih. Mungkin yang lain nggak ada yang tahu Spill dong, kan? spill dong Mbak Ai. Nggak ada di skrip loh. Ada nggak Mbak Ai? Ada nggak sih Mbak? Iya, jadi kepo juga Atau nih Mbak. perlu spesifik 2 tahun terakhir gitu? Aduh, berat banget nih Mas Raymond nih. Aku cari linknya Mbak Ai. Pernah lah, aku jujur pernah gitu ya. Aku pernah nyoba ke bank, tapi ya karena temen nawarin gitu kan, maksudnya di situ ada kosong loh, dan kebetulan ada temen kita yang di sana juga gitu, dan aku nyoba. Sebenarnya sih lebih ke arah aku pengen tahu sih apakah kompetensi aku bisa diterima nggak sih masuk di sana gitu. Oh. Tapi akhirnya nggak jadi ambil Mbak. Nggak jadi karena banyak pertimbangan sih. Ah, jadi itu Cukup alasan. tahu. Cukup tahu lah kita sama Mbak Ai deh. Banyak pertimbangan, jadi aku memutuskan untuk tetap ada di Alto, sama-sama Alto. Tapi 1 tahun ke belakang nggak ada kan Mbak? Nggak ada. Kalau aku sudah memutuskan Clear. Tolonglah saya dibantu lah. Kayaknya semenjak aku join sama Alto yang berbaju baru dengan jarum grup di dalamnya, aku tuh dalam hati aku bilang bahwa aku akan menyelesaikan tugasku sampai masa pensiunku di Alto. Terbaik. Keren banget Keren, Mbak keren, Ai. keren, Mbak. Ya mudah-mudahan apa yang bisa aku sumbangin ke Alto, apa yang bisa aku buat gitu karya-karyaku di Alto ya bermanfaat buat Alto, buat temen-temen juga yang Berdampak baru-baru ya, gitu, berdampak kayak kalian tuh. gitu. Amin. Amin. Berarti Mbak selama Mbak Ai berkarir nih di Alto nih, pelajaran yang Mbak Ai dapetin tuh apa tuh Mbak kalau boleh tahu? Banyak pasti itu 15 tahun. Dari Iya, aku masuk Alto tuh aku nggak ngerti switching. Jadi backgroundku itu aku dulu di bank. Aku awalnya Familiar dong harusnya. Iya, aku berkarir awal tuh di yang mulai agak lama lah ya, di Bank Bali dulu. Bank Bali. Oh, pantesan nyoto. Iya. Bintaro. Kembali Bintaro nyoto. Iya. Ketemu soulmate. Berarti selama di Bebek. Alto belum nyoto-nyoto di Nah. foto pacaran lagi. Nah, aduh. lanjut. Di Bank Bali, kemudian Bank Bali karena di merger
merger sama beberapa bank, jadi Bank Permata. Aku masih ikut sampai Bank Permata. Kemudian ada pensiun dini. Wah. Aku ambil pensiun dini dari Bank Permata waktu itu. Aku udah 11 tahun. Aku merasa bahwa Cukup. aku udah cukup, karena aku berpikir bahwa waktu itu orang tua sakit, ibuku sakit, ibuku stroke. Jadi aku mau ngurusin ibu sama mau ngurusin anak. Gitu. Iya. Butuh waktu juga ya. Ya, aku ambil pensiun dini dan aku memutuskan untuk di rumah saja gitu ya. Tapi dilalahnya beberapa bulan setelah itu aku ngobrol sama Pak Erik. Pak Erik itu mantan bosku dulu. Terus Pak Erik, yuk Ayi ikut saya gitu kan. Nah terus saya coba keberuntungan saya di Alto. Nah dari situlah saya memulai di Alto dengan tanpa background tahu apa sih Alto gitu. Walaupun aku di bank, tapi dulu aku tuh waktu di bank tuh sama Pak Erik tuh sama-sama ngerjainnya tuh di Markom, marketing communication. Marketing. Iya, marketing communication, tapi ya masih Iya, kayak iya. kita bikin Publish. brosur, Iya. bikin poster. Terus kebetulan kalau aku tuh untuk standarisasi si bank-bank tuh tampilannya bank gitu. Jadi aku tuh nggak tahu produknya, cuma aku lebih ngelihat ketampilan bank tuh. Kalau ngebagiin poster tuh satu bank yang gede gitu ya, yang di Jakarta tuh harus berapa banyak poster. Kalau bank yang kecil kayak di Tulung Agung misalnya tuh harus berapa banyak poster, berapa banyak hadiah yang aku harus distribusi ke sana. Terus Planning ya, kayak budgeting ya. gitu. Karena dulu Gitu. belum ada online ya Mbak ya. Iya, Semua dulu harus masih cetak. ATL, BTL gitu-gitu. Iya, semua serba dulu cetak, media cetak, brosur gitu-gitu. Kalau sekarang nggak pakai kan. Lah kalau awalnya dari Markom terus ke switching ya banyak banget ilmunya dong. Iya, jadi aku Pelajaran-pelajaran. dari nol lah aku belajar di switching itu. Istilahnya mulai tahu apa sih issuer, apa sih acquire, apa sih switching gitu ya. Mulai belajar dari situ. Setelah dari situ terus aku dikasih kepercayaan sama Pak Erik untuk pegang remittance. Remittance ini transfer dana. Nah, mulai dari pengurusan yang ke izin remittance-nya ke BI dan lain sebagainya, sampai aku tahu apa itu yang namanya aku PPT dan lain sebagainya. Dari situ sih aku belajar. Banyak ya. Belajar banyaknya sih di situ Banyak sih. Suhu ya. Puji Ampun Tuhan. suhu. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin awalnya ya sama teman-teman gitu, banyak nggak ngerti, kemudian Iya. bisa banyak belajar, dapat ilmu dari sini. Iya, konsisten ya belajar sampai sekarang. Iya, kan orang hidup harus terus belajar ya. Iya, Betul. benar. Berkembang ya. Iya, nggak berkembang. pernah berhenti. Benar. Endpointnya, ujungnya apa? Ujungnya Harapannya untuk kalau di karir ya, kalau di karir endpoint, end goalnya aku nih, karena kalau untuk posisi aku ngerasa aku udah bersyukur dengan posisi yang sekarang. Oke. Jadi aku merasa sudah cukup gitu ya untuk posisi. Tapi kalau untuk ke timku sendiri yang akan aku jadikan end goalnya aku gitu, end pointnya aku pengen tuh di timku itu menumbuhkan, mengembangkan gitu ya sifat-sifat tim yang peduli satu sama lain. Jadi peduli sama pekerjaannya sendiri, peduli sama temennya, Tim lain. peduli sama pekerjaannya, peduli sama perusahaannya itu sendiri gitu ya. Artinya bisa ngelihat kalau misalnya, sorry aku batuk dulu ya. Boleh minum. Iklan dulu nih. Jangan nangis, jangan Mbak. nangis. Jangan nangis, sedih banget nih, tersentuh banget. Gentleman. Iya, gentleman. Padahal udah dibuka sama Mbak Lia. Suruh ngomong terus nggak dikasih minum. Sudah gembira satu. Jadi aku ingin ngembangin itu sih sebenarnya, end goalku tuh aku pengennya timku itu jadi tim yang solid, yang benar-benar peduli gitu loh, peduli sama segala sesuatu yang ada di kantor ini gitu loh. Karena apa? Karena aku ngelihat kalau orangnya itu sendiri sudah berkualitas, mau proses itu dirubah, mau target itu diganti, dari kecil ke gede, gede ke sedang, sedang ke gede lagi gitu ya, bisnisnya dirubah kemanapun, kalau si resource-nya ini udah benar-benar yang solid, yang bagus, itu semua akan bisa berjalan mulus dan pasti goalnya pasti akan nyampe. Nah itu tujuan aku sih gitu. Jadi aku Keren-keren. Build banget. chemistry di tim ya Mbak ya. Terbaik. Keren. Mungkin ini pertanyaan dari aku Mbak Ai. Mbak Ai kan udah 15 tahun, pengalamannya udah banyak nih. Mungkin dibanding
kita gitu kan. Ya. Mungkin wejangan apa sih yang Mbak Ayu bisa Anak baru. kasih ke kita gitu. Iya. Kita anak baru nih Mbak. Kisi-kisi gitu. Boleh dong. Jangan ya. Oh, Iya. Wejangannya boleh di dunia kerja, di luar Percintaan. kerja juga boleh Mbak. Iya. Kita nerima semua Mbak. Apapun itu Mbak I. Mau sejam lagi kita dengerin Mbak. Butuh bimbingan nih Mbak, Iya betul bimbingan. Apa ya? Gak ada meeting kan? Jam 2 1 jam lagi Dikosongin, kosong. dikosongin. Dikosongin demi dengerin wejangan Mbak Ai ya. Jangan biasa soalnya lama Mbak. Kan ada butuh di dunia kerja, Nah. di luar kerja gitu. 15 tahun di Alto, 11 tahun sebelumnya lagi pasti banyak Ilmu apa Mbak pelajaran. yang Iya, bisa betul. di-share mungkin Iya, ke pendengar yang lain gitu Mbak. Atau dari pengalaman-pengalaman yang dulu dialami ada bisa di-share, jangan kayak gini juga. Iya. Apa ya, kalau aku sih selalu menyarankan gitu ya teman-teman tuh untuk yang satu memiliki rasa syukur dulu gitu. Bersyukur dengan apa yang sudah kalian dapat, yang kalian punya saat ini. Itu dulu ya. Oke. Jadi artinya kalian tuh nggak pernah menyesal gitu ya. Jadi bersyukuri dulu apa yang udah kalian punya. Nah yang kedua jangan sia-siakan waktu gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk belajar, ya belajar. Ada kesempatan untuk maju, ya maju gitu ya. Karena apa? Segala sesuatu di dunia ini berubah pasti gitu ya. Tapi ada satu yang nggak bisa berubah tuh waktu. Dimana kalau kita udah ngelewatin waktu itu dari kemarin sampai hari ini, kita udah nggak bisa ngerubah tuh yang kemarin. Iya. Kemarin kamu siang-siang males-malesan, padahal kamu punya PR, punya tugas gitu untuk bikin, misalnya bikin dokumen teknis. Aduh, ngomongin kerjaan di warung Alto Cafe. tapi kemarin kamu sia-siakan dengan males-malesan main game. Ya. Nggak bisa berubah itu Mas Iya, Imam. betul. Kamu nggak bisa balik lagi kemarin untuk ngeganti si main game itu jadi misalnya bikin Dokumen teknis teks. gitu ya. Jadi yang manfaatkan waktu semaksimal mungkin mumpung kalian masih muda, supaya apa? Supaya pada saat kalian ada di usia yang kalian bisa harus ngelihat ke belakang, kalian tuh sudah bangga, sudah ngerasa bahwa ya aku udah mencapai semuanya dengan baik, jadi aku nggak Iya. perlu memperbaiki lagi yang ada di belakang, tinggal aku meneruskan apa yang ada di depan aku gitu. Luar biasa. Itu sih kalau Terima aku kasih. Yang sarankan ketiga tuh. nggak ada Mbak. Yang ketiga Bingung loh. Yang satu bersyukur. Yang Yang kedua jangan sia-siakan sia-siakan waktu. ya, Oh itu aja. Dua aja. Saya catat dalam hati sanubari saya. iya, itu ya bener ya. Hai Alta Family, terima kasih sudah menyaksikan Snack Time Podcast bersama saya Ayi, dan selamat mengikuti Snack Time Podcast selanjutnya. Sarangnya yo, bye bye.